Halo semuanya, bersama saya Amradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan badan usaha dan perannya dalam perekonomian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, caranya gimana sih cara kita mengelola badan usaha? Sebelum kita lanjut, kita merefresh apa itu badan usaha. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengelolaan yang baik atau diperlukan scientific management. Pengelolaan yang baik harus memiliki prinsip-prinsipnya menjadi dasar dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan badan usaha. Nah, prinsip-prinsipnya apa saja? Yang pertama, seluruh kegiatan usaha ditujukan untuk mencari keuntungan atau profit motif. Yang kedua, kegiatan usaha dilakukan secara terus-menerus atau continue. Yang ketiga, bersifat tetap, artinya tetap menjalankan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Yang keempat, berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, persaingan antar badan usaha secara sehat, artinya tidak akan mematikan salah satu pihak dari badan usaha tersebut. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha dari badan usaha. Prinsip pengelolaan dari BUMN ini ialah pertama, tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan. Hal yang kedua, sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka dari itu keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pemerintah ikut aktif mengatur kebijakan maupun teknisnya. Yang keempat, selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka BUMN ini akan terus berlanjut. Lalu yang terakhir ialah jadi usahanya bersifat tetap, yang terdiri atas perum dan persero. Nah, sekarang prinsip pengelolaan BUMS. Yang pertama, bertujuan untuk mencari keuntungan, lalu keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar lebih besar dengan tidak mematikan usaha kecil. Lalu yang ketiga, bentuk badan usaha disesuaikan dengan besarnya modal dan keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, modal dan pengelolaan usahanya diatur oleh swasta. Yang kelima, pelaksanaan usahanya terus-menerus atau continue untuk menjamin kontinuitas perusahaan. Yang keenam, untuk pengembangan usahanya dapat mengadakan kerjasama dengan pihak asing. Sekarang kita ke peran dari BUMN. BUMN memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat terutama menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya listrik yang dikelola oleh PLN. Lalu ada jasa angkutan kereta api oleh PT KAI dan minyak gas bumi oleh Pertamina. Yang kedua, BUMN ini dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta, di mana selama ini BUMN ini masih menikmati kedudukan monopoli Indonesia. Contohnya dari PLN, PT KAI, Pertamina ini yang menguasai PLN menguasai listrik, KAI menguasai angkutan kereta api, dan Pertamina menguasai dari minyak dan gas bumi seperti bensin dan lain-lain. Lalu yang ketiga, BUMN ini sebagai sumber penerimaan negara dengan dapat menjadi sumber pendapatan negara selain pajak. Nah, apabila perusahaan negara terus mengelola sektor-sektor strategis, besar kemungkinan pembangunan Indonesia akan semakin bertumbuh dengan cepat.
dapat memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dengan dibukanya lowongan kerja di BUMN yang akan tercipta lapangan kerja baru. Yang kelima, penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional karena BUMN merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai bidang. Salah satunya ialah praktiknya sangat dekat dengan masyarakat dan bersinggungan langsung dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, seperti bank BUMN ini, seperti Mandiri, BRI, dan BNI. Lalu yang keenam, menjadi stabilisator perekonomian, yaitu dengan bantuan BUMN, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang mampu menetralisir masalah perekonomian yang ada yang mengalami kinerja perekonomian bangsa. Untuk itulah, kehadiran BUMN ini bisa berperan sebagai stabilisator perekonomian. Sebagai contoh nih, terjadi peningkatan harga kebutuhan bahan pokok beras yang tidak wajar di pasaran. Nah, ketika hal itu terjadi, maka inilah saatnya BUMN melaksanakan perannya sebagai stabilisator perekonomian melalui salah satu BUMN-nya itu Perum Bulog. Nah, melalui Bulog ini, pemerintah akan mengendalikan harga beras sesuai harga pasarannya tanpa adanya unsur monopoli. Sekarang kita ke peran dari BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Yang pertama, membantu pemerintah membuka cabang produksi yang tidak ditangani pemerintah. Misalnya nih, perusahaan Bakery and Brothers berpatungan dengan Bapindo sejak tahun 1981 yang menghasilkan pipa ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan industri peminyakan dan gas, saluran air pipa, pancang, produksi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, membantu pemerintah dalam ekspor non-migas, misalnya CPO atau minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan batu bara. Selain itu, ada juga sektor lainnya seperti ikan dan hasil laut, kayu dan furnitur, tekstil dan tekstil, kertas dan pulp dan nikel. Lalu yang ketiga ya sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya di bidang perindustrian, Freeport Indonesia Incorporated bekerjasama dengan pemerintah mengelola pertambangan emas. Lalu yang keempat, membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, yaitu adanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang memenuhi syarat penerimaan karyawan. Sekarang kita ke peran dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Yang pertama, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah dari penerimaan pajak daerah setempat yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Yang kedua, membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Misalnya, di daerah setempat ada produk unggulan nih, seperti daerah Solo, Jakarta memiliki produk unggulan ialah batik. Nah, dengan batik ini, daerah Solo dan Yogyakarta akan menampakkan ciri khasnya sehingga daerah lain akan tertarik atau berminat terhadap produk batik itu. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja daerah, yaitu membuka kesempatan kerja penduduk daerah setempat. Dan yang keempat, mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan daerah setempat, misalnya dari perbaikan jalan raya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah nonton video ini ya. Dan jangan lupa subscribe. See ya!